Dilihat orang ini kira-kira jomblo abadi atau tidak. Masalah hati angel iki. Berarti sapa wonge sing apa? Menghidupkan malam id. Apa terus? Lam yamut. Setan itu masuknya lewat hati yang cenderung warnanya hitam ya. Halal bin halal. Itu yang mempelopori itu adalah dari pedagang dari India yang Malabar. di Solo, yang Bisa jadi S3 marketing. S3 marketing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Najib Suyuti MAG, pembina Yayasan Pendidikan Raudhatul Ulum sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Guyangan Trangkil Pati. Yang kami hormati Gus Muhammad Nabil LC selaku Ketua Tim Penjamin Mutu Yayasan Pendidikan Raudhatul Ulum Guyangan Trangkil Pati. Yang kami hormati Bapak Mukhlisin LC yang menjadi narasumber pada pengajian kali ini yang kami hormati. Dan tak lupa para teman-teman yang telah hadir, yang meluangkan waktunya untuk mengikuti pengajian Ramadan pada sore hari ini. Sebelumnya masih semangat gak ini? Masih semangat semuanya? Masih. Alhamdulillah. Udah hampir mau lebaran nih Mas Safik. Ya gak terasa udah mau lebaran ini. Alhamdulillah kita bisa lewati apa namanya itu puasa masih dengan penuh semangat ya. Ya, alhamdulillah kita bisa diberi kesehatan dan kelancaran untuk apa namanya untuk melakukan puasa pada tahun hari ini. Ya sebelumnya kita perkenal apa namanya? Sudah tahu semuanya kan? Ya. Kita ini apa nama julukannya? Kan udah beberapa hari yang lalu. Ya, kita kan udah mengisi acara udah lama juga. Udah lama juga. Perkenalkan kita dari Duo Naga. Ya. Apa itu Duo Naga Mas Sabik? Nakal, ganteng. Ya. Tapi nggak sembrono yang penting. Nggak sembrono. Yang penting nggak sembrono. Apa itu Duo Naga? Oke, nanti kalau minta tanda tangan bisa nanti habis acara ya. Jangan gerudukan ya kalau minta tanda tangan saya dan siapa namanya? Itu bagus ya. Sebelumnya taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin dari kami Donaga. Saya Muhammad Sabiqur Rahman dan saya Tubagus Muhammad Zaka Ibnu Yazid mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, hari-hari ini kita kayak kurang ini ya. Apa ya, Bik? Ada yang kurang kayaknya ini ya. Biarin lanjut aja. Lanjut saja. Loh. Siapa ini kok tiba-tiba nelonyong ini? Halo. Oh alah ya Mas. Kamu berdua kok ninggal aku sih? Yang kelupaan itu ini ternyata Bentar, Mas. ini punya aku. Oh. Dari mana? Perkenalan Mas. Ini dari mana ya? Perkenalan dulu. Tadi aku kena musibah. Musibah apa, Mas? Tadi pas sebelum sholat duhur tuh kepleset. Oh, kepleset di mana? Kepleset di tangga pondok. Tapi masih semangat kan puasanya? Masih dong. Ya kali batal enggak dong? Sapa dulu, Ramadan bolong. Allahu Akbar. Oke. Alhamdulillah, masih semangat ya semuanya? Masih, oke. Tadi aku telat ini gara-gara tadi habis periksa. Enggak apa-apa, yang telat itu enggak apa-apa. Yang penting puasanya jangan bolong ya. Iya. Oke, tadi Jangan bolong ya. alhamdulillahnya enggak kenapa-napa. Tadi aku habis periksa di Rumah Sakit Asuyutiah Pati. Oh, Rumah Sakit Pondok Pesantren Raudhatul Ulum. Betul sekali. Allah. Ya. Rumah sakit Asyitia ya. Itu rumah sakitnya itu lengkap banget loh alat-alatnya. Oh. Jadi wah dari yang apa ya kayak keren, udah keren banget gitu rumah sakitnya tuh. Udah bintang 5. Gak nyangka saya.
keren pokoknya. Tepuk tangan dulu untuk Rumah Sakit Astiapati. Ya, cukup. Oke. Ngomong-ngomong, Anda kesini mau curhat atau mau ngapain ya? Loh, saya nih hostnya loh. Oh, Kamu itu co-host. oh, Saya nih hostnya. Oh iya, lupa saya, maaf. Loh, dari 3 episode awal saya terus yang mimpin loh. Oh, Kalian itu cuma nembak materi doang. iya. Ya ini tadi sudah saya ingatkan Mas Apik, ini juga saya ingatkan. Mohon Ada maaf, yang saya- kurang, ternyata yuk Mas Azra yang Oh. kurang. Tadi kan udah saya bilang, aku mau ke rumah sakit dulu, tungguin. Ditinggal malah udah on cam. Mohon maaf saya Ini tadi lupa. soalnya pikiran. Oh, pikiran. Nanti buka apa saya nanti? Oh, Berbuka pakai buka. apa? Buka. Sahur aja enggak. Gak apa-apa itu Kang Cobor, sahur pakai apa namanya? Air dikasih garam. Air kasih garam. Ya, mau diet katanya. Oh iya. Tapi Masya tetap Allah. kuat ya Mas Jomber, walaupun sahur pakai air dan garam tetap kuat ya. Wah. Oh, Alhamdulillah. untuk Mas yang ini sahurnya pakai apa tadi? Pakai apa? Pakai batu. Bukan pakai batu. Pakai batu. Pakai batu. Oh, ya Pakai alhamdulillah. pakai apa Ya, tadi? Sahur? ya. Pakai nasi sama ayam. Oh, pakai Jawab- alhamdulillah. Gak expect Pakai ya? sahur pakai batu itu. Jawabannya nggak expect loh. Kaget aku. Pakai batu. Pakai batu. Ntar, Kang Cobor ngomong-ngomong sudah puasa full siang sampai sore apa masih setengah hari? Alhamdulillah. Insya Allah semua yang di sini jamaahnya puasanya full semua ya. Ya, jangan ada yang amin. Oke, Kang Mubin, tadi sahur apa? Ya itu yang besar-besar kita tanyain aja sama. Sebentar ya. Kang. Boleh tahu di sahur apa? Pakai mie. Oh, pakai mie. Sahur pakai mie. Boleh. Nah, terus Sahur sahurnya apa? Sahurnya apa? Pakainya mie, sahurnya pakai air. Sahurnya pakai mie. Ya. Ya, walaupun sahur cuma pakai mie, ada yang pakai batu juga tadi ya. Ya, tetap harus semangat ya. Ada yang pakai tangan ya? Karena ini udah mulai masuk di penghujung akhir Ramadan. Oke, Alhamdulillah ya. kita akan menyambut hari yang fitri. Hari yang Fitri. Hari yang Dan istimewa. ada yang tahu nggak tema pada sore hari ini apa temanya? Ada 2. Ada yang bisa nebak nggak? Ayo, yang bisa nebak. Ada yang bisa nebak nggak? Nanti saya kasih dopres sepeda. Dompet sepeda. Ya, Oh, Ya sepeda. enggak door prize pahala juga enggak apa-apa. Pahala juga. saya Beli di Shopee ya. Masya Allah ya. Ya. Ada yang tahu nggak 2 tema besar pada sore hari ini? Nggak ada yang tahu. Oh ya, karena belum dikasih tahu. kasih tahu Zra. Kasih tahu Mas Azra. Untuk tema pada sore hari ini ada 2 tema besar, yakni menghidupkan malam Idul Fitri dan halal bihalal. Dan itu nanti ada kesinambungan dari 2 tema tersebut. Makanya ntar kita langsung saja bisa bertanya-tanya dan mendengarkan isi pengajian dari beliau Ustadz Mukhlisin LC. Dan kamu udah pernah ketemu belum sebelumnya dengan Ustadz Oh, Mukhlisin LC? Bapak Ustadz, Ustadz Mukhlisin itu teman lama kita. teman lama kita. Boleh tahu Mas Azra itu teman lama kita. Teman lama kita. Pernah menambah ilmu. Setahu saya beliau itu Ikamaru loh. Iya. Iya. Kamu belum lulus. Sekaligus guru muatan lokal. Oh iya. Kalau itu saya tahu. Ya. Oke, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu kita panggilkan saja narasumber pada hari ini, pada sore hari ini. Beliau Ustadz Mukhlisin LC. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana Ustadz kabarnya hari ini?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Sehat. Berarti puasanya lancar ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lapar juga deh. Sama seperti adik-adik sekalian. Iya. Tadi sahur pakai apa Ustaz? Kok kelihatannya semangat Semangat fresh gitu, fresh. Ustaz. Tadi sahurnya apa Ustaz? Biasa orang Jawa. Yaitu lebih nikmat daripada daging, yaitu jengkol. Masakan apa itu? Oh jengkol. Jengkol loh. Nikmat lebih nikmat daripada daging ya. Fresh. Oh, banget. fresh. Daripada jengkol. Ternyata Jengkol kok juga bikin fresh. saya pikir-pikir ada yang bau-bau ini. Udah sikatan Ustaz. Alhamdulillah. Oh, udah. Makruh deh ya. Makro. Makro. Berarti tadi Ustadz datang ke sini naik apa Ustadz kira-kira? Ya seperti adik-adik semuanya lah. Jalan kaki Ustadz? Jalan kaki dari Masya depan Allah. masjid. Oh dari depan masjid, berarti naik motor dong Ustadz. Iya juga sih, Iya, iya. jalan kaki. Mungkin langsung saja ya Ustadz ya pada tema hari ini, yakni menghidupkan malam Idul Fitri dan halal bihalal. Sebenarnya kenapa sih Ustadz kok milih dua tema besar itu? Apakah ada kesinambungan? Ya betul, tentu ada kesinambungan. Dan hari ini kan juga penghujung dari bulan Ramadan. Iya betul sekali Ustadz. Sudah gak sabar Ustaz. Nah, ya. Sudah gak sabar. Sudah gak sabar ini. Dua teman saya ini bajunya udah baru Ustadz. Baru ini Ustaz, baru. Baru dicuci Baju maksudnya. baru ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kasihan yang belum punya baju baru ini. Untuk Yang sabar ya. Untuk yang Ya. belum punya baju baru tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Ya. Lanjut Ustadz. Mungkin kita langsung bisa masuk ke materi aja Ustadz ya. Siap-siap tenanan. Ini. Nggih, semangat nih Ustaz. Mau mencari ilmu. Ada apa Ustadz? Protol. Ini Ternyata ada kendala protol. mungkin Min. Protol ya itu. Yang penting nggak kaki atau tangannya yang protol ya. Bahaya itu, bisa bahaya Mas tapi kalau tangannya yang protol ya. udah belum mau masuk materi? Oh, iya. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala sayyidina al-husaini wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ini manggilnya adik-adik ya, masih imut-imut nih ya. Masih imut-imut ini. Masih lugu-lugu Betul juga. sekali. Masih Ustadz. lugu-lugu. Iya. Kalau kita ini sudah wajahnya udah expired nih sebenarnya. Powel Ustaz. Poel. Udah powel. Hari ini kita akan membahas masalah menghidupkan malam Hari Raya Idul Fitri sekaligus sejarah halal bihalal di Indonesia tentunya khususnya. Tentu amalan banyak di Ramadan yang kalian lakukan, pasti banyak, apalagi khusus Ramadan ini. Ibadahnya pasti meningkat-ningkat lebih. Oh iya jelas Ustadz. Yang muda-muda deh, yang bapak-bapak juga sama. Yang muda-muda belum tua aja udah kelihatan tua. Ya, saking ibadahnya itu sampai malam hari, tengah malam, nanti sebelum subuh sahur lagi, hajat lagi. Wah, banyak ibadahnya. Jadi kalian muka-mukanya muka kusut kayaknya. Iya. Kira-kira ibadah, apalagi yang tua kayak saya ini lebih kusut lagi. Waduh. malah. Ada yang kapalan juga, termasuk ada yang jidatnya kapalan. Ya. Kelamaan sujud mungkin ya Ustadz ya. Iya, kelamaan sujud karena ibadahnya itu kan. Tidur kan? Ketiduran, saat sujud ketiduran. Kapalan itu yang Ustaz ya. Iya. Semua amalan itu bagus dan ada dasarnya. Ya. Dari hadis dari Kanjeng Nabi, termasuk amal-amalan sahabat zaman dulu juga iya. Karena Kanjeng Nabi pernah dawuh itu man ahya lailatal aid lam yamut yauma tamutul qulub. Berarti ini siapa saja yang mau menghidupkan malam hari raya Idul Fitri, maka hati kalian itu khususnya itu tidak akan mati. Padahal di sana masih banyak hati-hati yang mati. Nah, itu. Hati juga bisa mati. Manusia juga mati. Masa hati enggak? Iya. Iya, seperti
manusia itu kalau nggak makan mati. Nah, adatnya demikian, hati juga demikian. Harus dihidupkan. Cara menghidupnya bagaimana? Cara menghidupkannya salah satunya ihya lailatul aid. Jadi menghidupkan malam hari raya. Ada banyak lagi, bukan hanya ini untuk menghidupkan hati. Salah satunya itu adalah belajar. Karena dari ilmu tasawuf juga demikian. Hati yang nggak pernah belajar, kok nggak pernah dikasih cahaya ilmu selama 3 hari, itu juga hati itu akan mati. Sama. Jadi di dalam ilmu tasawuf. Nah, yang sekarang kita bahas itu adalah menghidupkan malam hari raya. Biar hati kita selalu hidup. Makanya banyak ulama kemudian menafsiri bagaimana sih maksudnya ini hati-hati yang agar bisa hidup ini nggak mati ini. Nah, ada ulama yang mengatakan bahwasannya dimaksudkan hidupnya hati itu kita ketika dicabut nyawa kita oleh Israel itu kita kebingungan. Jadi kita masih tetap fokus ngibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan ada banyak yang kematian, cara-cara kematian itu banyak. Israel juga mencabut nyawa manusia juga berbagai macam keadaan. Nah, kita alhamdulillah karena menghidupkan malam hari raya, nanti malam khususnya, itu kita dalam keadaan iman penuh kepada Gusti Allah. Jadi sakitnya dicabut nyawa itu kita tetap ingat Gusti Allah. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung Israel nyabut enak. Innalillahi. Langsung Semoga inna. kita dicabutnya nikmat gitu juga ya. Nikmat. Amin. Nikmat, amin, amin. Amin Allahumma. Amin, amin. Nah, itu salah satunya. Hati itu hidup. Berarti kita masih tetap bisa menjawab nanti di Mungkar Nakir juga. Karena kita terbiasa menghidupkan malam hari raya. Seterusnya sampai Siratul Mustaqim. Jadi Siratul Mustaqim pada bingung mau menyeberang ini gimana ini. Kalau hati yang hidup ya udah mantap, lillahi ta'ala nanti ditolong oleh Gusti Allah langsung. Nah, itu faedahnya menghidupkan malam hari raya. Dan macam-macam model ibadahnya itu banyak. Nah, yang paling bagusnya lagi adalah melakukan ibadah sholat sunnah. Nah itu, sholat sunnah ini banyak pendapat. Ada yang mengatakan lu menghidupkan hari raya itu apakah full malam kita tidak tidur sampai suntuk? Enggak. Ada yang iya, tinggal mau pilih yang mana. Enak, karena ikhtilaful ulama itu rahmah. Jadi perbedaan pendapat ulama itu kasih sayang bagi kita, bikin enak. Santri-santri kok kepenak. Tapi kalau mencari kemudahan di dalam hukum itu yang tidak boleh. Mencari keringanan-keringanan di dalam ibadah, mau nanya hukumnya ini yang paling ringan bagaimana saya mau melakukan. Nah itu baru nggak boleh. Itu mencari enaknya saja itu ya. Mencari enaknya saja. Mencari enaknya boleh. saja itu yang tidak boleh yang itu. Salah satunya adalah ibadah sholat. Dulu itu dari Madinah banyak yang keluar dari rumah menuju masjid. Min khiyari ahlil Madinah itu keluar kepada masjid melakukan sholat di sana saatan. Saatan itu bukan 1 jam karena zaman dulu nggak ada jam. Saatan itu 1 waktu. Saatan itu. Jadi langsung dihitung sejam mulai jam habis ini, nanti jam 10 sudah selesai enggak. Itu saatan 1 waktu. Ada yang mengatakan keseluruhannya boleh. Ada yang mengatakan ya sebagian besar malam boleh. Yang paling sedikit mengatakan itu akhirnya agak diakali nih cara ulama itu. Jadi sholat isya jamaatan, kemudian azam niat di dalam hati sholat subuh berjamaah. Nah, itu sudah dianggap memenuhi kriteria melakukan qiyamul lail seluruhnya, mulai dari malam sampai pagi. Walaupun nanti setelah sholat isya ngorok misalnya kepengen, tapi karena kita sudah azam sholat subuh berjamaah itu sudah dianggap qiyamul lail secara utuh. Enak gitu. Enak. Ya, Jadi sudah dianggap qiyamul lail ya sholat sudah subuh dapat berjamaah. qiyamul lail. Hati kita langsung kalau bercahaya. Oh, Masya Allah. Bercahaya. Enak. Terus setelah sholat ngapain? Wiridan. Iya,
wiridan. Wiridan, jangan langsung pelencing karena ada pendapat yang mengatakan setelah sholat ngapain wiridan, apalagi berjamaah. Ya, itu ada yang mengatakan Soalnya demikian. biasanya kalau habis sholat itu langsung merconan Ustadz, bisa langsung merconan gitu. Tapi kalau ada adik di sini itu alhamdulillah masih Saya, tentang- Wiridan Saya. semua kok. Enggak ada yang merconan di sini, enggak ada. Bau mercon kan di sini. Enggak ada. Aman semua Ustadz. Alhamdulillah enggak ada yang bau mercon. Nggak ada yang belum mercon. Murni ini, Pak. Masih saya. Wajah-wajahnya wajah-wajah soleh ya. Masya Allah. Amin, 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 ya Allah, amin. amin. Tapi nggak tahu itu sarungnya ada ini. Soleh kan orangnya, tapi sarungnya gitu. Iya. Nggak membawa apa-apa kan. Mercon nggak. bisa di situ. Enggak ada. Nggak ada. Semua Ustadz di sini. Itu man ahya lailatal aid lah itu berarti sapa wonge sing apa menghidupkan malam id apa terus lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Hadis ini banyak versinya, kata-katanya juga berbeda-beda. Nah, dan rata-rata bilangnya dhaif. Tetapi ulama ahli hadis mengatakan bahwasanya ketika hadis dhaif itu temanya fadhailul a'mal itu yutasammah. Yutasammah itu ditoleransi, jadi boleh dilakukan. Banyak mazhab-mazhab yang mengatakan hadis dhaif itu nggak bisa digunakan, akhirnya dibuang. Itu nggak punya tata krama sama sekali. Ya, itu nggak duwe tata krama. Sembrono itu. Sembrono nek cara. Ngawur. Ora aturan. Kalau ahlu sunnah itu Apa, Nek? sangat berhati-hati kalau Harus ahlu sunnah. Iya, betul Ustaz. Nah, jadi setelah diteliti, kok ini doif. Nah, nanti doifnya dilihat derajatnya. Apakah terlalu doif banget alasannya atau tidak? Nah, apakah nanti ini kalau diamalkan banyak orang, justru malah hadis doif itu malah nanti naik lagi menjadi hasan li ghairihi. Ya, jadi sahih tapi hasan li ghairihi. Karena dilakukan oleh banyak orang. Seperti yang dilakukan oleh Ahlul Madinah, seperti yang dilakukan oleh orang Indonesia juga demikian, menghidupkan malam Idul Fitri. Makanya itu karena ada banyak yang takbiran itu malah tahu nggak mau ngibadah. Saya yakin dia sudah ngibadah sholat isya jamaatan. Seperti tadi itu. Nanti sudah azam berniat melakukan sholat subuh berjamaah. Yang penting itu sudah azam itu. Nah, sudah ada azamnya. Apa itu azam sama niat itu bedanya? Ada yang tahu Ada yang tahu bedanya nggak? azam dengan niat? Oh, bedanya azam. Ada yang tahu nggak bedanya azam dengan niat? Ayo ada yang tahu enggak? Nggih. Angkat tangan ya. Angkat tangan tangan yang bisa. tahu. Jangan malu-malu, jangan malu-malu. Ya. Langsung dikasih mic aja. Jangan malu-malu, percaya diri. Langsung 5 juta dari panitia nih. Pengajian. Kalau niat itu bersamaan dengan perbuatannya Ustadz, tapi kalau azam itu perbuatannya akan datang, tapi niatnya sudah dilakukan di hati Ustadz. Allah. Masya Allah. Tepuk tangan buat Kang Jus Dengan siapa? Dengan Kang siapa itu tadi? Kang siapa tadi namanya? Kang Jus Kang Ala. Ya. 5 juta buat Kang Ala dari Palembang ya? Iya, jauh. Jauh-jauh dari Palembang, sekolah di sini menimba ilmu, nggak sia-sia. Nggak sia-sia. Masya Allah. Betul lah Ustadz? Nggih, betul. Betul. Oh, ya. Alhamdulillah. Betul dong, udah tepuk tangan kok. Kan malu kalau salah. Langsung ditransfer. Iya, dipotong pajak. 99% pajaknya ya. Terus yang didapat berapa? 1% saja. Ayo, bagus Gak usah lah. banyak-banyak. Nanti boros buat beli mercon. Oh iya, lanjut Ustaz. Kemudian amal-amalan lagi yang dilakukan oleh sahabat, contohnya misalnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu ketika malam hari itu iktikaf di masjid. Jadi iktikaf terus sampai hari raya, sampai pagi. Nanti sholat subuh, nggak mandi. Sampai melakukan sholat id jamaah di masjid. Dan yang dipakai bajunya itu ya baju iktikaf itu. Itu juga amalan-amalan yang lain yang dilakukan oleh banyak orang. Itu kan sebagian contohnya saja. Terus man ahya laila yang satunya lagi man ahya lailatal aid lailayatayil aid. Berarti apa muannas ya? Lailatayil aidain. Berarti ada yang mengatakan demikian, banyak
banyak lafadz, banyak redaksi yang berbeda-beda. Lailatul Id berarti apa itu? Hari raya Idul apa itu? Fitri sama hari raya Idul Adha. Makanya kelihatan mau itu dua hari raya menghidupkan khususnya. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya di redaksi yang lain itu siapa saja yang menghidupkan 5 malam hari raya itu juga wajib masuk surga. Malam apa aja itu? Apa aja itu Ustaz? Yaitu Tarwiyah, malam Arafah, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam Nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban. Nah, itu di kitabnya Imam Suyuti itu juga mengatakan demikian, menukil di kitabnya itu. Jadi 5 hari raya, malah tegas bahasanya wajaba lahu al jannah. Nah, berarti wajib bagi dirinya masuk surga. Amin. Allahumma Amin. Allahumma amin. Kemudian amalan-amalan yang lain seperti istighfar, sayyidul istighfar, memperbanyak sholawat. Itu bagus di dalam, walaupun di sana banyak yang mengingkari amalan-amalan untuk menghidupkan hari raya. Tapi kita termasuk ahli sunnah wal jamaah. Nek ngene iki diopeni, nek ya, apalagi khususnya santri. Kalau yang nggak ngopeni kayak gini, kalau bukan santri siapa lagi? Ya, kita nggak bisa mengharapkan yang lain. Khususnya kita mengharapkan diri kita sendiri khususnya. Alhamdulillah di sini semua kita menjadi apa? Menjadi santri ya. Kita di sini semua santri. Alhamdulillah. Bangga seharusnya kita jadi santri. Bangga ya. Ustadz Mukhlisin LC pun beliau santri di sini juga. Iya. Beliau adalah Ikamaru tahun berapa Ustadz? 2005. 2005. Baru lahir saya. Aku juga baru lahir. Baru lahir semua. Tadi yang bilang temennya siapa? Baru lahir. Jadi saya sekolah itu dari sini tuh di Ikamaru itu mulai tahun 1998. Sampai sekarang udah nggak lulus, masih mondok saya. Oh iya. Oh masih mondok ya? Masih mondok. Masih santri berarti? Iya, masih Masya Allah, masih santri. Masih santri. Pergi datang ke pondok nanti pulang malam. Oh, iya. Berarti masih mondok lah ini. Masih mondok. Masih saya mondok, menemani santri. Nggih. Beliau ini juga salah satu guru di Yayasan Pendidikan Rodotul Ulum Guyangan Trayupati. Terkhususnya muatan lokal ya Ustadz ya? Iya, muatan lokal. Yang ahli di bidang kitab juga. Iya. Masya Allah. Guru ahli di bidang kitab yang memiliki gelar LC ya. Iya. Allah. Sampai ini loh, kalau kalian tahu ya, makalahnya pun bahasa Arab. Kalau saya baca nggak tahu ini. Nggak bisa baca nih. Kalau Quran masih bisa. Iya. Kitab juga masih bisa lah ya. Bisa. Orang kita semua di sini santri ya nggak sih? Sekali lagi tepuk tangan buat Ustadz Mukhlisin LC. Cukup, udah, jangan kelamaan. Mau Nanti ada haus. yang dilanjut Ustadz? Oke. Kita lanjut ya. Apa sudah lapar ini? Wah, Ya, belum. Sudah. Masih semangat semuanya. Masih Bentar, semangat ya. Oh, saya lihat jamaahnya nggak pada keluar, berarti betah ini. iya betul sekali Ustadz. Betah. Kemudian kita membahas masalah hati sekarang. Tadi kan menghidupkan hati. Sekarang kita membahas masalah hati. Kulub di situ di dalam hadis disebutkan kulubun. Itu termasuk kalimah apa itu? Kalimah isim, betul. Termasuk isim jamak apa isim mufrad apa isim tasniyah? Ayo. Isim Isim jamak. jamak. Jamaknya jamak apa? Taksir. Jamak taksir. Mengikuti wazan apa? Fu'ul. Fu'ulun, kulubun, betul. Wah, pinter-pinter. Pinter Ustadz. Tepuk tangan buat diri kita sendiri. Oke. Bagus. Gak sia-sia nyantri di pesantren itu dulu. Wah, Kita bangga ya, Bing. Bangga. terus mufradnya apa mufradnya? Mufradnya kolbun. Kolbun. Mengikuti wazan apa kolbun itu? Fa'lun, ya betul. Berarti kolbun yang mengikuti wazan fa'lun itu jamaknya mengikuti wazan fu'ulun. Mana buktinya alfiahnya kalau kalian santri ini? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
Fi'ulun fa'ilun lahu kabir. Yukhassu ghaliban. Masya Allah. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Hebat ini, hebat ya. Hebat sekali. Iya. Mantep ya, alfiahnya juga hafal, isinya hafal. Pantes anak juara terus nih kan. Iya. Wah iya. Iya, juara di hati para guru-guru. Iya. Masya Allah. Cie. Ngelotok kalau bahasanya itu. Ngelotok Sudah alfiah. ngelotok. Orang Iya. alfiahnya, hafalannya pagi siang sore itu Iya. wiridannya ya. Wiridannya alfiah terus. Iya. Alhamdulillah. Santri original ya. Nah, Ori. santri original. Original. Enggak ada balado, enggak ada. Original rasanya nih. Iya. Terus kita membahas masalah hati, lempengan hati atau lapisan hati. Hati luar itu disebut sebagai apa namanya? Basiroh. Basyirah. Basiroh. Nah, fungsi basiroh itu gunanya untuk apa? Basiroh itu. Basiroh itu untuk menentukan, mengetahui antara benar dan salah. Tujuannya untuk mengetahui perkara hak dan batil. Itu disebut sebagai basiroh. Itu bagian hati yang paling luar. Nanti ke dalam sedikit ada lapisan lagi yang disebut sebagai dhamir. Nah, dhamir ini tugasnya ketika sudah tahu basiroh tadi mengetahui yang baik, maka dilakukan. Kemudian ada yang buruk, jangan lakukan, maka disebut sebagai dhamir. Yang mengatakan, yuk lakukan, udah bener ini. Oh ternyata menghidupkan malam hari raya Idul Fitri ternyata bener ini, udah hak, nggak batil ini. Nah maka terus dilakukan, itu yang berkata demikian, wah aku nanti mau melakukan kalau gitu. Namanya dhamir. Nanti setelah dhamir itu lapisan dalamnya lagi disebut sebagai fuad. Nah, fuad itu nggak pernah, hati yang nggak pernah bohong itu disebut sebagai fuad. Maka dzabal fuadu ma ro'a, betul. Nah, berarti hati itu tidak pernah bohong. Yang nggak pernah bohong itu adalah Hati. Adalah fuad. Oh, Nah, fuad. bagian hati yang betul, hati yang bagian dalam lagi. Nah, itu namanya Hati fuad. paling dalam berarti ya. Nah, ada lagi nanti yang Ada paling lagi, dalam. Ustaz? Ada lagi. Seru Lapisannya ya. banyak ya. Iya. Banyak kayak lapisan bumi. Iya, seperti lapisan bumi. Lapisannya setelah fuad namanya sir. Nah, sir, rahasia. Nah, itu. Jadi sir itu aslinya rahasia. Zikirnya kalian itu kalau sampai tahap sir bagus. Itu semua anggota tubuh, hati, perilaku, sirnya, zikirnya kayak gitu. Fungsinya apa sir itu? Yaitu untuk mengetahui hikmah, rahasia Tuhan kenapa kok ini terjadi. Kenapa ini terjadi? Ya, itu namanya sir. Yang bisa melakukan itu orang yang bisa mengaktifkan hatinya yang bagian sir. Nanti ke dalam lagi disebut sebagai latifah, sesuatu yang lembut di dalam hati. Itu kecil sekali. Kecil banget Ustaz. Kecil banget. Tapi itu yang disebut tadi adalah sebagai inti hati. Inti hati. Tujuannya apa? Ini ma'rifat hakikah di sini. Jadi kita tahu kira-kira orang ini masuk neraka atau tidak. Nah, tahu dia, dilihat dari Lauhul Mahfuz. Tahu. Dilihat orang ini kira-kira jomblo abadi atau tidak. Masalah hati angel ya. Ada yang misalnya ada yang nanya, kok saya mencari istri nggak dapat ini. Nah, nanti terus kayaknya langsung tembus ke Lauhul Mahfuz, lihat rahasianya Gusti Allah. Gimana jomblo ini seumur hidup. Murni. Udah tahu. Itu berarti bisa langsung tahu ya Ustaz Bisa ya? tahu semua apa yang terjadi di masa depan dan masa yang lalu. Berarti Itu apa tadi namanya latifah ya Ustaz? disebutnya latifah. Itu hati paling dalam itu Nah, Ustaz? hati yang paling dalam. Nggak ada lagi habis itu Ustaz? Nggak ada lagi. Oh, di nggak situ. ada. Nah, itu latifah namanya. Itu keren. Makanya santri-santri itu seharusnya bisa menghidupkan semuanya itu. Amin, amin. Amin ya Allah, amin Allahumma Dan amin. rata-rata manusia awam itu masuknya di fuad. Sir sama latifah itu belum. Makanya santri yang bisa itu karena tahu jalannya. Ayo iso yo, bisa ya? Bisa ya teman-teman ya? Ya, semuanya ya. Bisa ya? Bisa. Bisa ya. Ya, Kelihatannya bisa, Semuanya ya. Ustaz. Bisa. Bismillah ya. Harus bisa. Melihara hati itu penting ya untuk semua teman-teman ya. Iya. Penting sekali melihara hati. Nah, itu pembahasan masalah menghidupkan Bukan. hari raya malamnya. Sekarang kita membahas
paginya. Nah, setelah kayak seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar tadi itu. Iktikaf malam sampai mandi sampai sholat Idul Fitri. Nah, itu. Terus sekarang sejarahnya halal bihalal. Nah, khususnya Indonesia. Jadi ketika zaman revolusi dulu itu di Indonesia, Soekarno itu bingung, Presiden Soekarno, presiden pertama kita. Karena apa? Karena gejolak politik, elit politik itu susah banget dikumpulkan, nggak mau bersatu, bingung. Gara-gara bingung akhirnya memanggil sama Kiai Haji Hasbullah, meminta fatwa, meminta nasihat sama Kiai Hasbullah. Ini bagaimana ini? Zamannya lagi begini genting. Elit politik juga masih nggak mau bersatu. Acuh tak acuh ya. Gimana ini bingung. Oh ya udah kalau gitu silaturahmi aja. Akhirnya dipikir sama Soekarno silaturahmi ketika hari raya Idul Fitri nanti. Ketika Kiai Hasbullah itu kan dimintai nasihat itu ketika bulan Ramadan. Masih itu. Bulan Ramadan Ustaz. Akhirnya udah silaturahim. Wah mboten Kiai, niku pun biasa, nanti mereka punya alasan untuk menolak untuk ini. Oke, gampang. Gini caranya. Orang yang nggak mau akur itu kan dosa kan. Kalau dosa itu berarti harus dihalalkan. Ben dosanya hilang. Oh nggih Kiai. Ya udah nanti kita yang bikin yang namanya suruh datang menghalalkan dosanya biar. Nah, karena dosa kan haram harus dihalalkan. Mereka datang halal bihalal. Itu ceritanya kayak gitu. Halal dipelopori oleh kiai dari Nahdlatul Ulama nggih menika Kiai Hasbullah. Kiai Hasbullah. Berarti santri. Siasatnya jitu niku ya. Siasatnya jitu. Sampai sekarang tapi halal bihalal sekarang itu kayaknya udah beda. Ustaz, sekarang halal bihalal sekarang beda loh Ustaz. Nah, bedanya kenapa ini? Kayak ada dangdutannya biasanya. Iya tuh Ustaz. Di luar-luar sana loh Ustaz. Itu namanya bukan halal bihalal. Apa Ustaz? Haram biharam. Aduh. Bahaya. Bahaya kalau itu. Kita sebagai santri jangan gitu ya. Jangan gitu ya kalau halal bihalal ya sebagai santri ya Masya Allah. Enggak boleh gitu ya. Berarti sejarahnya tadi itu pelopor dari halal bihalal sendiri itu Kiai Hasbullah ya. Kiai Hasbullah. Nah, karena sebelum itu juga ada, yaitu dari Solo sebenarnya. Oh Solo. Ada yang orang Solo nggak ini? Ada yang orang Solo? Angkat tangan. Oh ya. Seharusnya Solo tahu gitu ya ceritanya halal bihalal. Tahu ceritanya? Oh nggak tahu Ustaz. Oh, iya. Masih kecil itu. Masih kecil. Masih PAUD. Oh, iya. PAUD. Masih PAUD. Wajar karena dia kan manusia milenial. iya, Sejarahnya itu lama, tahun 1900-an. Oh, lampau berarti Ustaz ya? Sudah lampau. Boleh diceritain Ustaz? Yaitu ketika pedagang dari India, dari Malabar ya, Malabar. India. Jualan di Solo. Saking enaknya dia nulis namanya martabak halal bin halal gitu. Jualan martabak. Martabak apa? Mereknya itu yaitu apa namanya? Halal bin halal. Wah, akhirnya mau kemana? Mau ke Solo beli apa? Martabak halal bin halal. Itu yang mempelopori itu adalah dari pedagang dari India yang Malabar. di Solo ya, Bisa jadi S3 marketing. S3 marketing ya. Itu dulunya emang sudah ada. Tapi yang spesifik kan bin itu kan. Kalau ini bil halal. Bil halal. Halal bi halal. Halal bi halal. Itu sekilas tentang cerita halal bi halal. Mungkin itu tadi penjelasan ya Ustadz dari menghidupkan malam hari raya dan halal bi halal. Mungkin kita mau break dulu Ustadz. Akan ada yang lewat soalnya ada iklan mungkin. Nanti setelah ini sesi selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab. Ya kita break dulu karena ada iklan mungkin setelah ini ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Udah fresh ya. Kita break tadi. Mungkin langsung saja kita ke sesi tanya jawab ya Ustadz. Sikap duduk. Siap. Oke. Alhamdulillah. Untuk materi yang tadi sudah disampaikan, apakah masih ada pertanyaan atau sudah paham semua? Saya yakin masih tetap ada di dalam hati. Iya. Dalam hati yang keberapa tadi Ustadz tuh? Yang ada pertanyaan. Ayo, jangan malu-malu yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Banyak banget ya. Lumayan. Ini Banyak siapa ya? ternyata. Banyak banget ya ternyata ya. Berarti antusias. Antusias. Ingin tahu semua ini, Ustaz. Karena malu bertanya tersesat di jalan. Iya. Oh ini banyak banget nih yang mau tanya nih. Mungkin yang itu yang di belakang. Yang mana? Yang di belakang itu bisa dikasih mic? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, Ya, silakan. kan tadi kan sudah disebutkan bahwa kan beberapa hari malam-malam itu kenapa pada malam tersebut itu dihidupkan, tidak pada malam yang lainnya seperti malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Kenapa kok pada malam-malam tertentu? Kan ada yang mengatakan bahwa malam tersebut itu lebih afdol. Lah, kata afdol itu maksud dalam kata afdol itu gimana Ustadz? Lah, apakah ada sir atau ada cerita dalam malam tersebut? Apakah ada yang lainnya? Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Mungkin bisa langsung dijawab Ustadz. Pertanyaannya bagus sekali ya. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi kenapa Malam yang dihidupkan itu malam tertentu saja? Kenapa enggak malam Sabtu, malam Minggu? Kalau malam Minggu jadinya malam mingguan kan? Iya, nanti bahaya itu. Ya mungkin bisa langsung dijawab saja Ustadz, monggo. Kenapa yang dihidupkan itu hanya malam-malam tertentu gitu ya? Kenapa enggak malam-malam yang lain? Ya Ustaz. Karena menunjukkan bahwasannya jika hadis itu disebutkan, berarti di sana itu ada rahasia atau penekanan tentang harus sebaiknya dilakukan di sana. Karena sudah disebutkan di dalam hadis Kanjeng Nabi, itu berarti perkaranya sangat penting sekali. Seperti yang disebutkan tadi, man qoma al-layali al-khamsa wajabalahul jannah. Siapa saja yang mau qiyam, menghidupkan malam 5 hari malam, yaitu adalah hari Tarwiyah, Arafah, Idul Fitri, Idul Adha, kalih nisfu Sya'ban. Ya itu. Berarti di sana ada hal yang penting, yaitu wajabalahul jannah. Apakah tidak boleh di malam-malam yang lain? Boleh, bagus. Tapi di sini disebutkan harinya itu aula, lebih utama, afdal. Berarti ada keutamaannya. Ada keutamaan di sana. Tersendiri. Malam Jumat juga demikian, termasuk hari raya Idnya umat Islam. Hari raya Id itu Jumat sama. Karena untuk membandingi sama orang-orang sebelumnya, kaum-kaum sebelumnya yang melakukan hari raya di hari Ahad, hari raya hari Sabtu. Seperti kalau Sabtu tuh berarti kaumnya orang Yahudi. Kalau Ahad kaum Nasrani. Ya, kemudian kita mendapatkan hari Jumat. Itu sama yang mulia. Gitu, sudah paham mungkin ya. Jadi kenapa menghidupkan malam itu di hari-hari tertentu? Karena berarti ada keutamaan di hari-hari tersebut ya Ustaz. Bukan berarti nggak boleh di malam-malam lain, tapi ada keutamaan yang lebih yang luar biasa dari hari. Karena disebutkan yang disebutkan di hadis tadi ya. Tadi 5 malam tuh, malam Tarwiyah, malam Arafah, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, kalih malam nisfu Sya'ban. Jadi gitu. Sudah paham? Kalau boleh tahu tadi namanya siapa? Rizik. Dari kelas apa? Dari kelas apa? Dari kelas 11 keagamaan. Oh, 11 keagamaan. Tepuk tangannya buat Kang Rizik. Udah Mungkin paham? Kang Rizik udah paham? sudah paham Kang Rizik? Sudah plong? Cek.
Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ayo, Ada yang mau berani bertanya nggak, lagi? ayo. Wih, Banyak banyak ya? banget ya pertanyaannya ya. Ini Mau tahu banget ini apa? Mau tahu banget tenan iki, Pak? bukan gitu. Ini mau tahu lebih dalam apa nggak paham tadi yang disampaikan itu loh. Atau mencari door prize. Lah iya kita Oh iya. kalau door prize Ya, kita nggak punya. Bisa jadi mencari dopres ini. Kita ini bukan family gathering ya. Kalau family gathering ya ntar dapat motor. Mungkin Siapa nanya? ya? Kayak bisa pilih. Oh, Mas yang itu. Yang Yang mana? songkoknya dinaikin itu loh. Siapa? Coba langsung dikasih mic-nya. Oh, Ya benar. Ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya bertanya Ustaz. Mohon maaf sebentar, bisa perkenalan dulu. Perkenalan dulu Ya. ya. Ya perkenalkan nama saya Averus Maula LC Sida. Saya dari kelas 10 keagamaan 1, alamatnya dari Wonosobo. Oh, Wonosobo. Ya. Nah, saya ingin bertanya Ustadz. Tadi Ustadz sudah menyinggung bahwa bagian-bagian hati dari basiroh sampai latifah. Kemudian yang saya tanyakan ini lewat hati bagian mana sih syaitan ini membisikkan para manusia sehingga para manusia ini bisa tergoda dengan bisikan syaitan tersebut. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Ustadz. subhanallah, pertanyaan sangat bagus. Kami minta tepuk tangannya buat Pertanyaannya, dari sisi hati mana setan itu membisikkan godaan-godaan ya Ustaz? Godaan-godaannya. Masalah Di hati bagian lagi. mana gitu bisikannya. Wah, ini bisikan-bisikanan. Hati Lebih suka bisikan-bisikan. Oh. Banyak ulama yang mengatakan bahwasanya setan itu masuknya itu lewat bagian hati yang warnanya agak hitam. Di situ, jadi bagian hati di situ ada bagian kecil, warnanya hitam. Disitulah setan itu masuk. Ya, ketika seperti di kitab Isra wal Mi'raj itu, ketika Kanjeng Nabi mau berangkat Isra wal Mi'raj, itu juga gitu, dibersihkan hatinya. Semuanya, khususnya bagian hati kecil yang warnanya agak hitam. Karena disitulah was-was setan itu masuk di sana. Bagian kecil hati manusia situ, yang warnanya agak hitam. Agak hitam. Nah, itu di sana. Makanya kenapa kok Kanjeng Nabi itu enak. Jadi udah bersih. Jadi tidak ada yang namanya penyakit hati, itu tidak ada. Alhamdulillah. Makanya pandai-pandailah kita, termasuk santri yang bisa menjaga hati. Jangan sampai dilukai. Maksudnya harus dirawat. Harus dirawat. Jangan sampai dirusak. Karena yang seperti kita sampaikan tadi, hati itu bisa rusak juga. Salah satunya kayak Ibnul Jauzi itu di dalam kitabnya Madarijus Salikin ini juga mengatakan merusak hati itu ada 5. Salah satunya ya kasratun naum. Nah, itu kebanyakan tidur, itu juga bikin rusak hati sebenarnya. Termasuk tamani, memperbanyak tamani, halu. Nah, menghalu. Iya, halu. Yang kebanyakan halu ini ya. Iya, maka jangan jadi cowok halu. Iya, terlalu halu. Banyak itu bisa kalian lihat di kitab namanya Madarijus Salikin. Kalau mau cari jawabannya yang tadi di kitab namanya Al-Isra wal Mi'raj, setan itu bisa masuk di bagian situ. Cukup Ustaz? Cukup. Oh iya, Oke. begitu. Sudah paham? Alhamdulillah sudah paham. Alhamdulillah. Terima kasih buat Kang Averus. Averus Maulana El Sajida. Ya, Jadi dari Wonosobo. setan Terima itu kasih. masuknya lewat hati yang cenderung warnanya hitam ya? Agak kecil di situ, ada bagian kecil hitam. Oh, masuknya nggak pakai tiket ya? Enggak masuk. Nggak pakai tiket. Halus. Gratis. Gratis. Kalau pakai tiket konser. Oh, iya. Ya, mungkin Gratis kalau yang punya pemilik hati itu membiarkan. Oh, gratis kalau yang punya pemilik hati itu Membiarkan. Gratis. Gratis. Iya, iya. Gampang maksudnya Ustaz ya. Langsung slep gitu. Oke. Mungkin saya kasih satu lagi deh. Ada yang mau nanya lagi nggak ini? Oh, banyak banget. Poson. Semangat. Ini excited Spontan langsung. Wah. Angkat tangan semua ini. Masya Allah, Masya Allah. Siapa ya? Mungkin, oh ini nih, aku kenal nih orang ini. Nih, Mas ini nih. Coba. Yang mana? Yang ini yang depannya, yang pakai batik ini loh. Ya, coba. Aku tahu nama pendeknya, nama panjangnya lupa aku. Coba.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz, di zaman sekarang itu kebanyakan orang ketika malam takbir lebih suka mencari keramaian. Mereka mengumandangkan takbir di jalan raya, lebih suka keramaian. Dan dampak hal tersebut, tempat-tempat ibadah seperti masjid, musola itu menjadi sepi. Pertanyaan saya, lebih utama manakah menghidupkan malam takbir di tempat ibadah atau di luar tempat ibadah? Dan yang kedua, apakah hal tersebut tidak malah merusak eksistensi malam takbir? Mungkin hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih Ustadz. Sekian, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Kang Syauqi. Kang Syauqi. Tapi nama lengkapnya aku lupa. Ya. Kang Syauqi kelas berapa? Saya kelas 11 MIPA 1. 11 MIPA 1. Membanggakan sekali ya. Terima kasih Kang Syauqi. Ya. Jadi pertanyaannya tadi yang sama kayak kamu tanya tadi ya di awal ya. Banyak yang pas malam takbiran tuh malah takbiran keliling. Ya, jadi bukannya ibadah malah ramai di jalanan gitu ya, keliling takbiran. Apa sih namanya tuh? Takbir keliling. Yang pakai obor itu loh. Apa namanya? Apa ya namanya? Di sini. Ya itulah pokoknya lah ya. Festival. Tongtek. Bukan kalau tongtek itu bangunin sahur. Oh, tongtek bangunin sahur. Jadi, pernah ikut gak Ustadz tongtek? Enggak pernah. Enggak pernah. Molor saya. Molor. Jadi ya mungkin pertanyaan tadi itu bisa dijawab Ustadz. Itu pertanyaannya menghidupkan malam hari raya di luar sama dengan menghidupkan hari raya di musola atau di masjid atau tempat-tempat ibadah. Itu mana yang lebih baik? Semuanya baik. Di musola juga baik, di tempat umum juga baik. Malah lebih bagus, saya lebih setuju kalau ada di luar, tapi tidak meninggalkan yang di tempat-tempat ibadah. Karena takbir di luar tempat ibadah itu termasuk syiar, termasuk dakwah. Dakwah betul. Satu. Syiar. Kemudian yang kedua, di situ ada kesenangan. Karena hari raya Id itu artinya senang. Makanya Kanjeng Nabi pernah bilang tuh al-fitru. Yang dinamakan fitru itu apa? Yang dinamakan fitr. Fitr itu kalian makan-makan. Atau di dalam masa jahiliyah dulu mengatakan bahwasanya yang disebut sebagai yaumul Id itu apa? Yang namanya Id. Jadi kullu yaumin fihi jam'un. Jadi setiap hari ketika sekelompok orang sering berkumpul, bersenang-senang. Itu namanya Id. Tidak masalah yaumul Id. Sama di dalam Islam juga demikian, diperbolehkan. Kita Id hari raya. Kumpul-kumpul, apalagi waktu takbiran di luar itu kita bersenang-senang sambil takbir, zikir, mengagungkan asma Allah, syiar dakwah, bagus. Yang jadi yang nggak bagus itu ketika melakukan hal-hal haram, zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ahi. Enggak patut itu Ustaz. Ahi astagfirullah. Ada yang model-model itu kan kita lihat, nah itu yang nggak bagus. Enggak patut ya. Modelnya model madel nih Ustaz. Enggak, itu yang nggak boleh. Jangan ditiru ya. Kita ini santri ya. Insya Allah semua yang di sini enggak kayak gitu. Jangan sampai. Sampai saya pernah lihat tuh yang takbir tuh sampai menghayati bener itu. La ilaha illallah. Gara-gara lihat sambil gini. La ilaha illallah wallahu akbar. Itu gara-gara ada yang kayak gitu. Nah, dikiranya itu setelah Ramadan kita lepas. Makanya ciri-ciri dari amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala atau tidak itu Ibnu Athaillah itu pernah berkata, "Man wajada thamarata amalihi ajilan." Sapa wonge sing menemukan apa itu thamarah amalihi, buah dari amalnya dia. Jadi enak. Jadi buah dari amal kita itu kelihatan. Berarti niku tandanya kubul. Berarti ibadah kita termasuk kubul. Diterima oleh Gusti Allah. Itu salah satunya thamaratul amal itu apa? Kita setelah Ramadan zikir, puasa, Syawal, ibadah tetap jadi enggak turun. Nah, itu namanya thamaratul amal. Jadi ketahuan enggak kita malam takbir justru kita malah mabuk dan seterusnya.
malah mengawali hari yang suci itu malah menggunakan perbuatan maksiat. Ini yang sungguh Hari kemenangannya mungkin agak lain. agak lain. Agak lain. Berarti itu kebalikannya. Iya. Mafhum mukhalafahnya berarti kebalikannya. Qabul berarti mardud. Makbul itu berarti mardud. Berarti ditolak sebenarnya itu. Ciri-cirinya. Tapi ini ciri-ciri. Tapi hakikatnya wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu ya. Hanya Allah yang tahu. Sawan Ustaz? Sudah Kang Sauki. Kang Soge sudah puas? Sampun. Sawan alhamdulillah. Ada Kak, yang ini kayaknya waktu masih lama ya. Masih lama ini. Aku mau tambah satu lagi boleh nggak ini? Ada yang pasti masih banyak mau nanya nih. 1, 2, 3. Ada yang maunya nggak? Oh banyak banget. Banyak ternyata. Masih banyak Ustaz. Bukan apa-apa. Nggih, betul napa. Tenang. Tapi saya nih merasa ada yang ganjel ini. Apa ini yang ganjel? Ganjel tau? Keteknya. Bau badannya udah pada mandi guys nih, Pak. Kita soalnya tadi ini udah mau buka nih. Oh, mau buka ya. Syuting dari jam 3 udah 2 jam kita syuting. Ya wajar lah kalau keteknya bau. ya. Udah diturunin aja. udah diturunin. Ada yang masih mau? Itu yang belakang. Ada teman saya Ustadz mau nanya. Ini saya kenal nih. Kang Fauzi bisa. Kang Fauzi. Teman saya Ustadz. Satu angkatan sama saya. Sebelumnya kalau mau tanya ini masih ingat jargonnya kita? Iya, masih ingat jargon nggak? Masih ingat Kita cek jargonnya? semangat dulu kali ya. Masih ingat? Aku yang ngecek coba boleh nggak? Coba cek Mas Jera. Ramadan no bolong. Allahu Akbar. Sekali lagi. Masya Allah, masih semangat. Ramadan no bolong. Allahu Akbar. Masya Allah. Mungkin 3 kali. Ramadan no bolong. Akbar. Ini drill sahur batu ini ya. Ya mungkin Kang Fauzi bisa langsung dikasih ya. Angkat tangan paling tinggi tadi. Coba bisa langsung disalurin ke belakang mic-nya. Kayaknya Habis udah, ini mandi ya. Wah. Baunya. kayaknya udah nyiapin pertanyaan yang nganu nih, yang berbobot nih. Iya, berbobot. Langsung saja diumpan Kang Fauzi langsung kepada Ustadz Mukhlisin. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Alwan, kelas 12 IPA 3 asal Papua. Ingin Jauh banget ya. Naik apa tadi? Ya, Naik apa ke sini? jalan Renang. kaki. Oh jalan kaki. Sama berarti. Masya Allah sama. Jalan kaki. Oke. Oke. Ya, Sebentar. izin bertanya Ustadz. Sebentar Ustadz. Dari Papua ke sini jalan kaki itu apa kakinya nggak ngotak-ngotak langsung? Oh dari pondok. Dari pondok. Saya ingin bertanya, bagaimana cara untuk mencapai titik sir di dalam hati kita Ustadz? Mohon jawabannya. Iya. Ya, terima kasih ya Kang Sekian, Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Cara wabarakatuh. mencari sir pada dalam hati Ustadz. Atau pertanyaannya yang dimaksud itu cara mengaktifkan sir dalam Oh, hati iya. seseorang atau bahkan Active mode. mengaktifkan latifahnya gitu. Ya betul. Karena standar manusia awam itu masuknya hanya pada fuad. Ya, ketika hati itu dilatih lewat yang namanya mujarrobah, latihan terus, sir dan latifah itu nanti akan aktif. Caranya bagaimana? Yaitu lewat tajribah. Yang kemudian kita tahu caranya bagaimana tajribah itu. Maka kita butuh yang namanya mursyid atau disebut sebagai syekh atau guru yang menuntun agar sir kita itu bisa aktif sama latifah. Makanya nanti cari guru mau mursyid thariqah, kita masuk di dalamnya untuk mengaktifkan itu. Kita belajar. Tujuannya bukan apa-apa. Karena tujuannya adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Termasuk kita mengaktifkan itu berarti kita mengetahui diri kita sendiri. Agar nanti kita mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu caranya pakai mursyid thariqah. Ya, jadi nanti boleh dicari. Kalian boleh menuntut. Nah, walaupun zaman sekarang itu guru yang mencari murid. Bukan murid yang mencari guru. Zaman dulu itu murid yang mencari guru. Ustadz, aku mau nanya boleh nggak Ustadz? Okay. Kalau tadi cara mengaktifkan sir itu dalam hati kita itu kan kita harus memerlukan mursyid ya, harus memerlukan guru. Apa jadinya kalau kita mengaktifkan sendiri Ustadz tanpa guru? Nah itu khawatirnya tersesat kita. tersesat. Tersesat. Seperti kita mau ke jalan
yang kita tuju misalnya. Tahu-tahu kita tidak membawa apa, kita nggak punya pengetahuan jalan ke sana. Nah, terus kemana? Ya mau nanya kalau apa nggak mau tersesat. Nah, kalau pakai dirinya sendiri ya, walau alam itu. Nanti masuknya kemana? Nanti keblinger ya, bisa keblinger. Bahaya. Bahaya. Tujuannya kemana, sampainya di mana? Sampainya di mana? Nanti langsung wajahnya kepampang ke kepolisian. Dicari. Mas Fauzi udah puas dengan soalnya. Intinya itu harus mencari mursyid ya. Harus punya guru gitu aja gampangannya ya. Jika ingin mengaktifkan share dari dalam hati. Itu berlaku juga untuk latifah juga Ustadz ya? Berlaku untuk latifah. Berarti batasan normalnya orang, manusia itu di fuad ya? Di fuad. Di lapisan fuad. Jadi untuk mengaktifkan sir dan latifah itu kita harus memiliki guru. Oh, iya, betul. Karena fuad itu kita itu sudahlah fitriyahnya itu sudah merasakan itu. Yeah. Contohnya misalnya kita nggak sholat, ditanya sama orang tua, kamu udah sholat belum? Nak, sudah mak. Nah, padahal hatinya belum. Nah itu yang berkata itu namanya fuad. Makanya makadzabal fuadu maroah. Itu. Ya Ustadz, paham. Mungkin cukup itu saja Ustadz pada pertemuan sore hari ini. Karena saya lihat-lihat mukanya udah pada mikir buka Ustadz. Oh iya. Ya. Kayak udah pada lapar. Rendang gitu. Udah ya. lapar ya kamu ya? Udah lapar. Udah lapar ya. Nanti mau buka apa? Jangan bilang batu lagi. Buka sama air garam. Loh. Jangan buki sama air garam dong. Kan biasanya kan di pondok itu juga ada kantin, biasanya kan bisa beli juga bisa. Ada bisa beli ayam goreng, nasi goreng. Kantin di pondok sih, di pondok kita itu lengkap banget loh. Lengkap banget kan. Lengkap banget. Sekarang minumnya aja jus. Nah, ada biar jus sehat. juga. Apa mungkin belum kiriman ini ya? Kok wajah-wajahnya masih kusam kucel gini belum kiriman? Udah kiriman apa belum? Sementara bulan ini belum kiriman. Oh, pantesan. Belum kiriman ya. Ya, dikirim sama tetap panitia. semangat. Dikirim sama panitia. Dikirim sama panitia nanti boleh ya, tim kreatif kalau, ya. Kalau ada yang berbuka enak bisa diajak ya, kasihan ini. Ngiler nanti saya. Dengan Kang siapa? Ya mungkin Kang Amin. Amin. Asal mana? Kudus. Kudus sendiri ya. Oh iya ini Mas Amin ada tips sedikit untuk apa namanya buka yang paling bagus itu. Menurut Ibnu Al-Jauzi itu hati ketika puasa itu kering sifatnya. Nah, untuk mengobati itu kalau kita langsung makan berat itu nanti beban hati itu menjadi gimana ya, susah berat. Menjadi caranya bagaimana Ibnu Al-Jauzi itu? Yaitu minum air segelas dicampur sama kurma dimasukkan. Nah, itu nanti akan melembabkan hati sebentar sedikit. No, akhirnya terus siap untuk proses yang besar. Iya. Berarti bertahap ya Ustadz ya. Jadi air Jauzi itu. Ya. Juga resep dari Ibnu Jauzi. Apa? Air sama Jangan bukan air sama garam, bahaya. Tadi sahur sama batu. Sekarang mau buka sama air sama garam. Gak boleh ya? Nanti ya. Tuh, tadi tips dari Ustadz Mukhlisin bisa didengarkan dan diaplikasikan. Mungkin cukup itu pada pengajian Ramadan episode terakhir kali ini ya, sore hari ini. Ya wajah-wajahnya sudah pada pengen buka mungkin ya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Romo Kiai Haji Najib Suyuti MAG yang telah memfasilitasi apapun yang ada di sini ya, yang sampai bisa berjalannya acara ini itu suatu yang wah sekali ya. Ya, fasilitas dari beliau saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kami tim juga, saya mewakili tim dan kru ya, mengucapkan terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Rumah Sakit Asuyutiah Pati dan Lembaga Keuangan Mikro Madrasah Pesantren Rodotul Ulum Guyangan Tragil Pati serta Toko Busana Najmuna Yayasan Pendidikan Rodotul Ulum Guyangan Tragil Pati yang sudah mendukung berjalannya acara dari episode pertama sampai akhir kali ini. Dan tidak lupa Bapak Mukhlisin LC, Ustadz Mukhlisin LC yang sudah menjadi pembicara pada sore hari ini di episode terakhir. Sudah meluangkan waktunya. Sudah meluangkan waktunya, saya berterima kasih juga
mewakili seluruh kru dan tim yang bertugas pada hari ini. Dan jangan lupa untuk yang pemirsa yang ada di rumah, subscribe channel YouTube kita di Isra Putra Official, dan tak lupa Instagram juga, kita ada Instagram, di sosial media kita ada Instagram dan TikTok. Instagram itu israputra_YPRU, dan TikTok kita ada di israputra.official. Jangan lupa di follow, dan channel YouTube jangan lupa di subscribe ya. Video-video yang ada juga jangan lupa di share ke Ikamaru, karena Ikamaru mendunia. Dan saya berterima kasih juga untuk pada jamaah yang hadir, berkenan hadir di sini untuk tetap stay dalam pengajian Ramadan dalam episode terakhir kali ini. Juga teman-teman online kakak-kakak Ikamaru yang di Indonesia, juga di luar Jawa, di luar negeri juga ada. Karena Ikamaru mendunia yang telah mantengin kita dalam pengajian Ramadan dari awal episode sampai akhir juga ya. Sampai episode terakhir kali ini. Juga saya dari Duo Naga, saya Tubagus Muhammad Zaka, dan saya Muhammad Syafiqur Rahman. Saya sebagai host Safir Zakarif Hasani Fakih pamit undur diri. Sebelumnya kita jargon dulu. Ramadan bolong. Napa? Ramadan bolong. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.